Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai data statistik. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, tentang jenis data dalam statistik. Pada yang kedua, teknik pengumpulan data, dan yang ketiga, bentuk penyajian data. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis data dalam statistik. Jadi data itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut sumber data, dan yang ketiga menurut skala pengukuran. Nah, data menurut sifatnya ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu data menurut sumber data dibagi juga menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data menurut skala pengukuran. Ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini kita akan bahas tentang data menurut sifat. Jadi tadi data menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif atau data non-angka, dan data kuantitatif atau data dalam bentuk angka. Contoh dari data kualitatif ini seperti sudah dituliskan di sini, yaitu seperti contohnya kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Selanjutnya, data kuantitatif atau data angka. Nah, data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu discrete dan continue. Jadi, data kuantitatif discrete contohnya seperti jumlah anak ataupun jumlah mobil. Sedangkan data kuantitatif continue ini contohnya seperti berat badan dan juga jarak tempuh. Selanjutnya jenis data menurut skala pengukuran. Di sini tadi ada nominal. Jadi nominal ini sifatnya hanya membedakan antar kelompok atau klasifikasi data. Contohnya seperti jenis kelamin. Di jenis kelamin itu ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki misalnya. Selanjutnya ordinal. Ordinal ini selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Contohnya kuesioner dan tingkat pendidikan. Selanjutnya interval itu memiliki nomor atau pengukuran 0 atau tidak memiliki makna. Contohnya seperti temperatur, suhu tubuh, seperti itu. Selanjutnya rasio. Jadi skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan 2 nilai yang mempunyai arti. Contohnya 0 sampai 100 dan pengangguran. Selanjutnya pembagian data menurut sumber data. Jadi tadi data dibagi menjadi primer dan sekunder. Jadi data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang sudah ada gitu. Contohnya seperti data angkat survei pelanggan Bank Kalteng ataupun data jumlah penduduk Indonesia seperti itu. Selanjutnya data sekunder. Jadi data sekunder ini adalah data yang telah diterbitkan atau diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya data catatan perusahaan berupa gaji, atau bisa juga seperti data dari hasil kuesioner seperti itu. Selanjutnya ada sumber data statistik. Data yang pertama yaitu data sekunder, dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Dinas Pemerintah Daerah, Perbankan, dan perusahaan, serta sumber lainnya. Yang kedua ada data primer. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh penelitian yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 2 macam, yaitu berdasarkan cara pengambilan dan berdasarkan banyaknya data yang diambil.
Berdasarkan cara pengambilan, ada 4 macam. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Yang kedua ada observasi atau pengamatan. Yang ketiga ada kuesioner. Dan yang keempat ada dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan banyak data yang diambil, ada sensus. Sensus atau cacah jiwa adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Dan ada sampel. Sampel itu adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tabel dan diagram. Nah, diagram sendiri dapat dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada diagram garis, batang, dan lingkaran. Bentuk penyajiannya, jadi di sini ada tabel jumlah penduduk menurut kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Tengah 2003 sampai 2009. Dapat dilihat di sini Kapuas memiliki penduduk lebih banyak dan Sukamara memiliki penduduk lebih dikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk penyajian data. Seperti apa saja bentuk penyajian data? Bentuk penyajian data yang disebutkan pada materi ini ada 3, yaitu yang pertama grafik atau diagram garis, yang kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram lingkaran. Apa sih itu grafik atau diagram garis? Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Seperti contoh pada gambar ini menunjukkan jumlah penduduk Kalteng tahun 2003 yang disajikan pada bentuk diagram garis. Selanjutnya yaitu diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Diagram batang merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Seperti contoh pada gambar ini menunjukkan salah satu contoh diagram batang pada jumlah penduduk Kalteng tahun 2003. Diagram batang bisa berbentuk vertikal dan juga bisa berbentuk horizontal. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Apa sih itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran merupakan salah satu jenis diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran dan dibagi menjadi beberapa sektor. Seperti pada contoh gambar ini menunjukkan jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 menggunakan diagram lingkaran. Pada bagian berwarna merah, di situ ditujukan kepada tahun 2003. Berwarna biru muda menunjukkan pada 2004. Berwarna coklat menunjukkan 2005. Berwarna kuning menunjukkan 2006. Berwarna abu-abu menunjukkan 2007. Berwarna ungu menunjukkan 2008 dan yang berwarna merah hati menunjukkan 2009. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.